Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Su Chen yang berhadapan dengan Stelfang. Stelfang berkata, "Aku adalah Stelfang dari Biro Evolusi Federal 1. Apakah kau yang bernama Su Chen? Berani sekali kau merebut perbekalan kami. Aku pikir kau adalah dengan orang 3 kepala dan 6 tangan seperti monster di luar sana. Ternyata kau hanyalah bocah polos biasa." Su Chen pun kemudian mengatakan, kau berasal dari Biro Evolusi Federal 1 ya? Stelfang pun membenarkan hal itu. Dan Stelfang juga mengatakan, "Untuk pertemuan ini, aku bahkan sudah menyiapkan hadiah untukmu." Dan kemudian Stelfang pun bergegas membuka pintu bagasi mobil. Dan diperlihatkan banyak sekali makhluk kekeringan yang ada di sana. Stelfang pun mengatakan, "Jadi, apakah kau siap untuk mati saat ini?" Mendengar hal itu, Su Chen pun hanya terdiam dan santai-santai saja. Seakan-akan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi saat ini. Dengan apa yang terjadi kini, rekan-rekan dari Su Chen pun menyadari sesuatu. Bei-chan berkata, "Itu adalah arah di mana Su Chen pergi tadi." Dan Bei pun berkata kepada Xiaofeng, "Aku akan pergi memeriksanya dulu. Kamu tinggal di sini dan berjaga-jagalah." Tapi Xiaofeng menolak hal itu. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi di sana. Mereka berdua pun bergegas menuju ke sana. Kemudian kita kembali ke tempat Su Chen saat ini berada. Di sana, Stelfang berkata, "Su Chen, gadis ini adalah teman sekelasmu kan? Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan ini? Jika kau berlutut dan memohon padaku, aku akan melepaskannya. Bagaimana?" Su Chen yang mendengar itu, kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya menyelamatkan gadis ini bukanlah hal yang mustahil." Mendengar hal itu, gadis itu pun sangat berharap. "Benarkah? Su Chen, itu bagus. Kalau begitu, cepatlah berlutut dan selamatkan aku." Su Chen yang mendengar itu kemudian mengatakan, "Tapi ada masalahnya. Di sini, Fang Qing pun sangat kesal." "Masalah apa? Bukankah kamu bilang kamu akan menyelamatkanku? Kamu baru saja bilang kamu akan menyelamatkanku, kan? Bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu? Apa kamu benar seorang laki-laki?" Dengan lantang, Su Chen pun berkata, "Tentu saja aku seorang laki-laki, tapi aku tidak layak untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kalau aku membantumu menghubungi laki-laki asing itu dan ayahmu? Apakah mereka bersedia menyelamatkanmu?" Fang Qing berkata, "Jadi karena itu, hanya karena aku menyebutmu rendahan, hanya karena hal kecil seperti itu, kau membalas dendam pada aku seperti ini." Fang Qing pun sangat marah. "Kau pikir aku akan meminta maaf dan memohon padamu untuk menyelamatkanku? Sebenarnya kamu benar-benar orang yang menyedihkan dan aku tidak membutuhkanmu." Mendengar hal itu, Su Chen pun hanya tersenyum. "Benarkah? Aku akan mengingat kata-katamu ini." Mendengar apa yang dikatakan Su Chen, Feng Qing pun sadar bahwa dia telah dikerumuni oleh makhluk zombie. Dan makhluk-makhluk itu pun menyantap tubuh Feng Qing. Feng Qing pun hanya bisa berteriak minta tolong kepada Su Chen. Namun semua itu pun sudah terlambat. Kini tubuhnya sudah habis dimakan oleh para zombie itu. Dengan apa yang terjadi, Stelfang pun mengatakan, "Hahaha, kau benar-benar orang yang tidak mau menolong dalam situasi genting. Tapi tidak apa-apa, kau akan segera bergabung dengannya. Sekarang akan kutunjukkan padamu, Su Chen, teknologi Biro Evolusi Federal kami." Kini sosok Stelfang pun mengeluarkan sebuah bubuk, dan dia pun mengatakan, "Oleskan saja bedak ini pada dirimu, dan monster-monster itu akan patuh denganmu." Mendengar hal itu, Su Chen pun hanya mengatakan, "Mengoleskan abu pada diri sendiri. Tentu saja, itu akan membuat mereka mengira kau salah satu dari mereka." Stelfang yang mengetahui kalau itu adalah bubuk abu, dia pun sangat jijik dan dia pun sangat marah kepada Su Chen. Dan dia pun memerintahkan zombie-zombie itu untuk menyerang Su Chen. Su Chen pun diserang di tempat itu. Tapi Su Chen tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Su Chen pun mengeluarkan pedangnya. Dengan adanya pedang ini dan kecepatan Su Chen, dia pun berhasil menebas para zombie yang ada di sekitarnya. Setelah menghabisi para zombie, Su Chen pun mengeluarkan aura yang sangat kuat sambil menatap ke arah Stelfang. Stelfang pun mengatakan, "Bajingan ini, beraninya dia bermain-main denganku sebelum mati." Dan dengan apa yang terjadi, Stelfang pun sangat terkejut. Dia pun berkata, "Bagaimana? Bagaimana kau bisa tiba-tiba sampai di sini, Su Chen?" Dan ketika pertarungan ini sedang terjadi,
Xiao Feng dan Bai pun tiba di sana. Di sana, Bai pun tahu kalau Su Chen dalam bahaya. Ia pun berkata, "Oh tidak, Su Chen telah dikepung. Su Chen akan kesulitan jika menghadapinya sendiri." Kemudian Stelfang kembali berkata, "Sialan, para monster, serang dia untukku, dan jangan biarkan Su Chen ini lolos." Dengan lantang Su Chen pun berkata, "Jangan repot-repot berteriak kepada monster itu, tidak akan ada gunanya." Mendengar apa yang dikatakan Su Chen, Stelfang pun tampak bingung. Dan Su Chen pun mengatakan, "Semua zombie yang ada di sini sudah aku tebas menggunakan pedangku." Dan tiba-tiba tubuh zombie itu pun terbelah dua dan binasa. Melihat hal itu, Stelfang pun hanya berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini semua terjadi? Ini tidak masuk akal." Dan Su Chen pun menggunakan kekuatan teleportasinya, yang membuatnya seketika berada di belakang Stelfang. Dan dia pun menegaskan, "Sebenarnya aku tidak pernah ingin berhubungan dengan Biro Evolusi Federalmu. Tapi Anda duluan yang ingin menyerang dan membunuh saya. Siapa yang memerintahkanmu untuk datang dan membunuhku? Jika kau memberitahuku, aku akan mengampuni nyawamu." Stelfang pun berkata, "Apa yang kulakukan? Meskipun kau membunuhku, aku tidak akan memberitahukan nama yang ingin kau ketahui." Dengan adanya keras kepala seperti ini, Su Chen pun melakukan tindakan yang sangat kejam. Dan Su Chen pun mencabut kepala Stelfang sampai putus. Perlahan-lahan itu pun tercabut seketika, dan Stelfang pun binasa. Melihat apa yang dilakukan oleh Su Chen, Bai pun berkata, "Itu diselesaikan dalam sekejap, sama seperti sebelumnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai melalui pelatihan saja. Monster macam apa sih Su Chen itu?" Di sana Su Chen pun menegaskan, "Berurusan dengan kentang goreng kecil ini, aku harus menahan diri sedikit. Seandainya saja aku punya asisten, aku tidak perlu repot-repot menghadapi kroco seperti ini." Di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan Duannya yang masih berada di tempat tidur. Dia pun merasakan keanehan di tubuhnya karena perlakuan Su Chen sebelumnya. Dia terus-menerus memanggil nama Su Chen. Dengan penuh hasrat cinta, dia pun berkata, "Su Chen, jangan tinggalkan aku." Setelah itu, dia pun menyadari sesuatu. "Aku bermimpi tentang laki-laki itu lagi. Kenapa dia belum kembali? Aku sangat merindukannya." Tak lama kemudian, Duannya pun menyadari sesuatu. Dia pun teringat akan perkataan Su Chen, "Di mana jika kau tidak berguna, apa yang kau miliki untuk tetap berada di sisiku?" Dia pun berkata, "Su Chen, aku sama sekali tidak akan menjadi beban bagimu, karena aku ingin selalu bersamamu." Dengan adanya hal itu, Duannya pun bergegas mengambil pistol, dan dia pun ingin melakukan sebuah tindakan. Duannya berkata, "Aneh, suara itu jelas-jelas berasal dari sini." Dan Duannya pun sangat terkejut. Tiba-tiba ada sesosok zombie yang mendekat ke arahnya. Dia pun berkata, "Kapan zombie ini muncul di belakangku? Ini sangat berbahaya sekali. Aku harus tenang." Apakah yang akan terjadi terhadap Duannya? Apakah dia selamat